Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah akan menyampaikan materi tentang aspek hukum pembiayaan. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Hanifah Roditul Latifah, yang kedua ada Dea Fatika Putri, yang ketiga saya sendiri Ziono Famiari, yang keempat ada Yunita Rizkia, yang kelima ada Vina Nurun Nabilah, yang keenam ada Muhammad Fadil Ananda, dan yang terakhir ada Putri Hairunisa. Nah, hukum pembiayaan. Hukum pembiayaan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mana diubah pada UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Akad pembiayaan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu akad yang pertama wa'ad al-ahdu dan akad yang kedua ada akad al-aqdu. Akad wa'ad al-ahdu merupakan kesepakatan atau janji dari satu pihak kepada pihak lain yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Sedangkan yang kedua, akad al-aqdu adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Nah, syarat-syarat akad ada tiga. Yang pertama, adanya para pihak atau penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya objek, yaitu barang yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga, adanya ijab kabul. Next. Nah, syarat akad sendiri telah diatur pada pasal 1920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, adanya kesepakatan atau persetujuan yang bebas tanpa pemaksaan. Yang kedua, adanya kecakapan atau cakap hukum atau sudah dewasa. Nah, yang ketiga, suatu hal tersebut atau objek yang telah dijanjikan. Yang keempat, suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan syariah atau dengan peraturan. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu dipahami dari pembuatan akad pembiayaan. Yang pertama itu, kewenangan bertindak. Kewenangan bertindak adalah kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Jadi, mengenai kewenangan bertindak itu dapat ditelusuri dari subjek hukumnya, diantaranya nasabah pribadi. Kalau nasabah pribadi itu, kewenangannya dapat ditelusuri dari identitas diri yang bersangkutan. Sedangkan usaha perorangan itu contohnya antara lain kayak bengkel, warung, usaha dagang, dan berusaha dengan nama. Yang kedua ada nasabah berupa badan. Kalau nasabah berupa badan itu yang harus diperhatikan adalah orang yang berhak dan berwenang mewakili badan tersebut. Next. Selanjutnya yang harus diperhatikan yang kedua ada isi akad pembiayaan. Akad pembiayaan dibuat berdasarkan surat persetujuan pembiayaan atau SPP dari bank dan disetujui oleh nasabah. Akad pembiayaan harus mengatur atau memuat syarat dan ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak. Minimal itu memuat jumlah pembiayaan, tujuan penggunaannya, jenis pembiayaannya, jangka waktu, margin, ujrah, atau nisbah bagi hasil, kemudian biaya administrasi, denda-denda, selanjutnya syarat dan ketentuan penarikan pembiayaan pertama, hingga berikutnya, kemudian ada tata cara pembayaran kembali pembiayaan, ada perpajakan, agunan, pernyataan dan jaminan, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan, serta kejadian atau peristiwa lalai, dan eksekusi agunan, dan lain-lain. Next. Yang ketiga yaitu ada hukum agunan. Nah, di sini ada fatwa DSN MUI tentang hukum agunan. Yang pertama ada fatwa DSN nomor 4 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang murabahah. Tentang murabahah ini berisi jaminan dalam murabahah itu diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
Selanjutnya ada Fatwa DSN nomor 7 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang mudharabah. Jadi pembiayaan mudharabah ini tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan. Selanjutnya jenis-jenis agunan ada agunan utama, itu agunan yang terkait langsung dengan objek pembiayaan atau barang dalam akad murabahah contohnya. Kemudian agunan tambahan itu agunan yang tidak terkait langsung dengan objek pembiayaan. Contohnya itu dalam akad mudharabah atau musyarakah. Nah, selain itu jenis agunan berdasarkan hak kebendaannya ada benda tetap, contohnya itu tanah, rumah, atau bangunan, dan ada benda bergerak, contohnya itu seperti kendaraan. Next. Selanjutnya, ketentuan otoritas berkaitan dengan pembiayaan. Yang pertama itu ada pengertian pembiayaan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Pasal 1 Ayat 25. Pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang kedua itu ada transaksi sewa-menyewa, ijarah, atau sewa-beli, ijarah al-mutahiyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual-beli, piutang murabahah, salam, istisna. Yang keempat ada transaksi pinjam-meminjam, qard. Yang kelima, transaksi sewa-menyewa. Kemudian berdasarkan pasal tersebut itu ada beberapa unsur pada akad pembiayaan. Yang pertama itu ada penyedia dana atau tagihan, yaitu dalam bentuk tunai atau saldo rekening, baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Kemudian yang kedua ada persetujuan atau kesepakatan, yaitu syarat agar suatu perjanjian menjadi sah. Kesepakatan para pihak ini tuh sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu diperlukan 4 syarat agar suatu perjanjian menjadi sah. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, ada objek tertentu dan ada suatu kuasa yang halal. Jadi selain kesepakatan antara debitur dan kreditur, perlu juga ketiga syarat lainnya itu untuk menyatakan bahwa suatu perjanjian itu dianggap sah. Kemudian yang ketiga itu ada unsur pembiayaan. Pembiayaan itu adalah kewajiban nasabah untuk mengembalikan keseluruhan dana. Dan yang keempat itu ada imbal margin, ujrah, dan bagi hasil. Margin itu dari transaksi murabahah, salam, istisna. Kemudian ujrah itu adalah upah, kemudian nisbah itu dari mudharabah dan musyarakah. Next. Selanjutnya ada regulasi Bank Indonesia terkait pembiayaan. Jadi pembiayaan ini itu merupakan kegiatan utama bank yang sangat berisiko dan juga dia mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Jadi mengingat posisi bank itu sebagai lembaga intermediasi dan sebagian besar dananya itu berasal dari masyarakat, maka pembiayaan dalam perbankan itu dibatasi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang di situ tuh mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam pembiayaan. Kemudian juga ada pada Bank Indonesia, ketentuan Bank Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan pembiayaan bagi masyarakat. Jadi dengan banyaknya risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan, maka bank dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance guna mengantisipasi risiko, khususnya dalam pembiayaan, maka perlu disusun kebijakan pembiayaan bank sebagai pedoman bagi bank syariah dalam melakukan aktivitas pembiayaan. Selain itu, Bank Indonesia melalui surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 27/192/1/dir dan surat edaran Bank Indonesia nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan kebijakan pembiayaan bank umum, menggariskan bahwa bank umum wajib memiliki kebijakan pembiayaan bank secara tertulis. Kemudian, kebijakan pembiayaan bank tersebut sekurang-kurangnya harus memuat aspek yang ditetapkan
diterapkan dalam pedoman kebijakan pembiayaan bank. Kemudian kebijakan pembiayaan tersebut wajib disetujui dengan Dewan Komisaris Bank. Dan semua kebijakan pembiayaan bank dimaksudkan harus disampaikan kepada Bank Indonesia. Next. Kemudian yang keempat yaitu batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. BMPK dikenal juga sebagai pembatasan penyediaan dana dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank. Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 7/3/PBI/2005 tentang batasan maksimum pemberian kredit atau BMPK bank umum. BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank, yaitu tujuannya untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank. Kemudian selanjutnya yaitu penyediaan dana dalam rangka BMPK. Yang pertama yaitu pembiayaan, yang kedua yaitu surat berharga, yang ketiga yaitu penempatan, yang keempat yaitu surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali. Kemudian yang kelima yaitu tagihan akseptasi, yang keenam yaitu transaksi rekening administratif, yang ketujuh yaitu tagihan derivatif, dan yang terakhir yaitu penyertaan modal dan lain-lain. Next. Kemudian yaitu selanjutnya penyediaan dana dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh yang pertama penurunan modal bank, yang kedua yaitu penurunan nilai tukar, yang ketiga yaitu perubahan nilai wajar, yang keempat penggabungan usaha, dan yang kelima yaitu perubahan ketentuan. Sanksi administratif dari pelanggaran PMPK dan pelampauan PMPK. Yang pertama yaitu denda uang, yang kedua yaitu teguran tertulis, yang ketiga yaitu penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS, yang keempat yaitu pelarangan turut serta kegiatan clearing, yang kelima yaitu pembekuan kegiatan usaha tertentu, yang keenam pemberhentian pengurus bank, yang ketujuh yaitu pencantuman pengurus dalam daftar orang tercela, dan yang terakhir yaitu pencabutan izin usaha. Next. Baik, selanjutnya penilaian kualitas aktiva. Peraturan Bank Indonesia PBI 13/13/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/10/DPBS tanggal 24 Maret 2011 tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. PBI mewajibkan bank untuk menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva senantiasa baik. Tujuannya yaitu menilai kondisi aset bank dan mengantisipasi atas risiko gagal bayar. Nah, penilaian kualitas aktiva itu terdiri dari aktiva produktif dan aktiva non-produktif. Aktiva produktif menyediakan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan derivatif, dan lain-lain. Sedangkan aktiva non-produktif yaitu aset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian seperti agunan yang diambil alih. Next. Penilaian kualitas aktiva. Yang pertama, penilaian terhadap prospek usaha, yaitu potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan oleh nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, penilaian terhadap kinerja nasabah, yaitu perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, sensitivitas terhadap risiko pasar. Next. Kemudian yang ketiga, penilaian terhadap kemampuan membayar, yaitu diantaranya ketetapan membayar pokok dan margin atau bagi hasil, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, kelengkapan dokumentasi pembiayaan, kepatuhan terhadap akad pembiayaan, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembiayaan kewajiban. Kemudian antisipasi potensi kerugian terdapat pada PBI nomor 13/13/PBI/2011
tanggal 24 Maret 2011 tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Next. Selanjutnya yang nomor ke-6, sistem informasi debitur. Bertujuan untuk kepentingan manajemen resiko mengenai profil dan kondisi nasabah yang dibutuhkan demi menentukan profil resiko kredit nasabah. Selain itu, berfungsi untuk menentukan informasi kualitas nasabah untuk keperluan sinkronisasi penilaian kualitas nasabah di antara bank pelapor. Yang ketujuh, pembiayaan kepada pihak asing. PBI nomor 3/PBI/PBI/2001 tanggal 12 Januari tentang pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing pihak asing. Dalam ketentuan tersebut meliputi yang pertama itu warga negara asing, yang kedua badan hukum asing atau lembaga asing lainnya, yang ketiga warga Indonesia yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia. Yang keempat, kantor bank di luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia. Yang kelima, kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia. Selanjutnya. Yang ke-8, pembiayaan kepada perusahaan sekuritas berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 24/32/, Keputusan Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 24/1/UKU masing-masing tanggal 12 Agustus 1991 tentang kredit kepada perusahaan sekuritas dan kredit dengan agunan saham dilarang memberikan pembiayaan untuk dijual saham kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan sekuritas. Yang ke-9, pembiayaan untuk keperluan transaksi derivatif. Pembiayaan untuk keperluan transaksi derivatif dilarang di dalam syariah karena di perbankan syariah transaksi derivatif tidak terdapat dalam fatwa DSN MUI. Jika suatu produk tidak terdapat dalam DSN, berarti produk tersebut dilarang dalam perbankan syariah. Sepuluh, pembiayaan untuk pembiayaan dan pengadaan atau pengelolaan tanah. Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 30/46/, Keputusan Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 30/2/UK masing-masing tanggal 7 Juli 1997 mengenai pembatasan pembiayaan oleh bank umum untuk pembiayaan pengadaan dan pengelolaan tanah. Berikut pokok-pokoknya. Yang pertama, bank dilarang untuk memberikan pembiayaan kepada pengembang, baik secara langsung maupun tidak membeli atau menjamin surat berharga dari pengembang untuk pembiayaan pengadaan dan pengelolaan tanah. Yang kedua, bank dilarang untuk membeli atau menjamin surat berharga, kecuali surat berharga yang diterbitkan oleh pengembang yang mengkhususkan usahanya itu di bidang pembangunan. Yang ketiga, bank dapat memberikan pembiayaan kepada pengembang selain untuk pengadaan atau pengelolaan tanah sepanjang memenuhi syarat. Yang ke-11, pemberian garansi atau penjaminan oleh bank. Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga. Ada beberapa pokok, diantaranya bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Yang kedua, kontrak akad jaminan membuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan. Yang ketiga, objek penjaminan harus merupakan kewajiban pihak atau orang yang meminta jaminan. Jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya termasuk jangka waktu penjaminan dan tidak bertentangan dengan syariat atau tidak diharamkan. Yang keempat,
bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap. Yang kelima, bank dapat meminta jaminan berupa cash kolateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan. Yang terakhir, dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad kord yang harus diselesaikan oleh nasabah. Ya, berikut presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.